Upaya penyelamatan alam Bali harus menjadi dasar pemikiran para tokoh dan calon wakil rakyat Bali yang sedang maju sebagai calon legislatif. Sebab, Bali saat ini sangat membutuhkan itu untuk menghadapi berbagai perkembangan negatif yang menggerus secara perlahan eksistensi alamnya. Upaya penyelamatan alam Bali harus dilihat dalam konteks skala niskala, dengan melihat secara mendalam pada konsep Panca Mahabhuta, sebagaimana diajarkan dalam agama Hindu. Budayawan asal Klungkung, Dewa Ketut Soma, Rabu, tanggal 24 Januari tahun 2024 mengatakan penyelamatan alam Bali harus diperjuangkan secara utuh, dengan menyelamatkan unsur Panca Mahabhuta. Kelima unsur tersebut saat ini sedang mengalami tantangan yang semakin berat di Bali. Yang perlu diperjuangkan oleh wakil Bali adalah bagaimana caranya menyelamatkan Bali sekali niskala dalam arti luas. Salah satunya adalah dengan menerapkan konsep Panca Mahabhuta dalam menata, menjaga, dan membangun Bali itu sendiri. Yang pertama adalah unsur pertiwi. Karena pemimpin harus menjaga tanah Bali dari gempuran pendatang. Karena tanah Bali adalah natah yang harus dijaga, dipertahankan, dan diselamatkan. Jika tanah ini dijual terus, beralih fungsi terus, nah ini lama-kelamaan akan berdampak pada banyaknya kawasan-kawasan yang tidak lagi kena sentuhan ritual budayanya. Nah, jika ini dibiarkan, ini akan menggerus spiritual dari tanah Bali itu sendiri. Nah, yang kedua adalah unsur apa. Ini adalah sumber mata air, apakah itu sungai, campuan, kelebutan, pancoran, laut, danau. Ini hendaknya semua dijaga, dipelihara dengan baik. Jika ini semuanya tercemar, maka berbagai penyakit, bakteri, virus ini akan muncul. Sehingga dulu leluhur Bali telah memberikan satu tuntunan bijak, yakni dengan menjaga hutan, gunung, dan bukit sebagai kawasan suci. Nah, yang ketiga adalah unsur teja. Jadi kekuatan sinar, apakah itu matahari dan panas bumi, ini sangat vital bagi kehidupan semua makhluk. Dengan memelihara tata ruang, penghijauan daerah kering, penanaman pohon pelindung, menanam tanaman pelengkap Banten, memelihara flora dan fauna untuk mendukung ritual, ini akan mampu memanfaatkan panas bumi pada suhu yang diinginkan. Sehingga panas akibat sinar matahari langsung dapat diminimalis dengan lapisan ozon yang melindungi bumi itu sendiri. Nah, kemudian yang keempat adalah unsur bayu. Ini ada angin dan udara yang bersih, segar, bebas polusi. Ini meminimalkan tersebarnya berbagai virus sama bakteri, penyakit, dan lainnya yang mengancam kehidupan manusia, binatang, maupun tumbuh-tumbuhan. Ini perlu diupayakan, jangan lagi mengeksplorasi gunung dengan hutannya, laut dengan terumbu karangnya, sawah dan ladang dengan habitatnya. Ini perlu benar-benar dipelihara dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang terakhir adalah unsur ruang angkasa atau ether. Ini perlu dipelihara kesuciannya, bebas polusi, pencemaran limbah, asap pabrik, termasuk sinar laser pencegah hujan dan sejenisnya, sehingga ini akan mampu memberikan vibrasi kesejukan. Menurut Dewa Soma, jika kelima unsur ini dapat dipelihara, maka ruang spirit alam Bali akan tetap terjaga, penghuninya akan sehat,
dan mampu memberi vibrasi yang damai di Bali. Sebaliknya, jika dieksploitasi terus-menerus, maka Bali akan semakin kehilangan titik seimbangan yang memicu banyak fenomena ekstrim. Bagiarta melaporkan.